Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, KPK Sukacita dan KPK Kasih. Sehat selalu ya, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami bisa bertemu walau melalui online Tuhan, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong kami mengurapi hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat. Mari malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan untuk saudara-saudara semuanya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes. Injil ini paling menarik dari Injil yang lain. Injil yang lain disebut sinoptik, dari kata sin dan optik. Sin artinya sama, sedangkan optik artinya melihat. Jadi 3 Injil sebelumnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, melihat dari sisi pandang yang sama. Sedangkan Yohanes melihat dari sisi pandang yang berbeda. Yohanes melihat dari sisi pandang atas, dari surga, dan itulah yang memulai Injil ini. Ayat yang pertama dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya di sini firman Allah dan Allah Bapa itu adalah pribadi yang berbeda tetapi tetap satu Allah. Karena sejak semula bersama-sama dengan Allah. Firman dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah logos, yang artinya tidak sekedar kata-kata. Firman adalah pikiran. Jadi kalau pikiran saya, ya pikiran saya. Kalau pikiran Allah, ya tetap pikiran Allah. Dan firman inilah yang menciptakan segala sesuatunya. Kita akan melihat dalam ayat yang ketiga, 4 dan 5. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup adalah terang manusia. Tetapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Dan firman yang adalah Allah itu adalah terang manusia. Terang yang dibutuhkan manusia selama ini yang hidup di dalam kegelapan. Terang yang dibutuhkan manusia yang selama ini hidup di dalam kegelapan. Dan ketika terang itu hadir, otomatis kegelapan itu akan sirna. Manusia membutuhkan terang. Karena tanpa terang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau kemana-mana pun tidak kelihatan. Kita tidak tahu arah kita mau kemana. Banyak orang hidup tidak tahu apa tujuan dia hidup. Banyak orang hidup hanya untuk menuju kematian. Hanya merasa menyusahkan orang lain. Karena mereka masing-masing tinggal di dalam kegelapan. Coba sekarang kita bayangkan dalam 8 jam ketika kita tidur, ya, waktu tidur lampu dimatikan. Nah, kalau tidur lampu mati, nah, itu enak ya. Mungkin ada orang yang nyaman untuk lampu mati kalau sedang tidur, enak. Tapi coba kita bayangkan kalau bertahun-tahun kegelapan itu ada, tinggal dalam di dunia ini. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Semua gelap. Mungkin kita akan saling satu dengan yang lain, tabrak-tabrakan, tubuk-tubukan, bahasa Jawanya ya, bahasa kerennya. Tapi mau kemana? Semua tidak kelihatan karena kegelapan. Dan kita pun tidak bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan banyak orang berusaha menghilangkan kegelapan. Tetapi bagaimana langkah yang benar untuk menghilangkan kegelapan ini? Yaitu biarlah terang masuk, maka otomatis kegelapan itu akan hilang. Ketika kita menerima Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, yaitu Allah itu sendiri, maka terang itu akan menguasai. Memang dalam terang tidak nyaman, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita tinggal di dalam terang tuh tidak nyaman. Tidak nyaman dalam melakukan dosa ya, dalam arti dalam terang tidak nyaman itu kalau kita melakukan dosa, rasanya hati tidak tidak sejahtera karena kita melakukan hal yang tidak benar. Tapi dosa, memang dosa itu enaknya dilakukan di kegelapan ya. Kalau di terang gak nyaman kita melakukan dosa. Nah, itulah mengapa orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus harusnya tidak tinggal atau tidak nyaman melakukan dosa. Kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak nyaman melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rasanya nggak sejahtera hati ini ya. Beda kalau orang yang belum menerima Tuhan, mungkin enjoy aja melakukan semua itu. Kalau kita masih enjoy, masih enak melakukan dosa, itu berarti kita masih di dalam dosa. Nah, ketika terang itu ada, maka kita tahu
tujuan hidup kita, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi di lingkungan kita, menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita bisa melihat banyak hal yang Tuhan ciptakan. Kita bisa melihat karya-karya Tuhan dan membuat kita bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, apakah engkau tahu tujuan hidup? Apakah engkau masih enjoy dengan dosa-dosamu? Dengan dosa-dosa kita, apa kita masih enak-enak saja melakukannya? Apakah engkau susah bersyukur? Tidak bisa bersyukur atas apa yang terjadi, atas apa yang kita alami. Apakah kita belum bisa bersyukur? Kalau hidup kita masih dalam kegelapan, mari kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Maka hidup kita akan mengalami perubahan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi terang terus di dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita menjadi terang bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi kami. Firman-Mu ya dan amin, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan setiap hati kami. Tuhan, biarlah kami, orang-orang yang sudah percaya kepadamu, kami telah menerima Tuhan Yesus. Kami tidak tinggal terus di dalam dosa. Biar setiap kami mau melakukan dosa, kami merasa tidak nyaman. Kau tegur kami Tuhan, bila kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami. Kami hamba-Mu cukup di sini, sampai di sini berbicara, tapi Engkau terus yang akan berbicara kepada jemaat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.